Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini, yang kita muliakan Al-Mukarram imam kita, kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah zuhur, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat, ridho, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang cerah yang berbahagia ini, kita telah mampu memaksimalkan diri hadir bersama-sama di Masjid Agung Nurul Iman ini dengan tujuan mengerjakan salat zuhur secara berjamaah yang diselingi dengan tausiah agama. Harapan dan doa kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah, Allah tetapkan hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, salat 5 waktu saya salam berjamaah ke masjid sampai akhir hayat kita nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Karena tanpa kita sadari kaum muslimin, hari ini kita sekarang sedang berjalan menuju arah kematian kita. Seperti apa kita jalani kehidupan hari ini, maka insya Allah seperti itulah kita akan meninggal dunia nantinya. Betapa banyak di luar sana Bapak dan Ibu kita saksikan, ada orang yang meninggal di meja judi karena memang tiap hari itu kerajonya. Pernah kami saksikan dulu Ibu Bapak ketika akan meninggal dunia, saat ditalkinkan salah seorang dari warga, ketika itu kita talkinkan, beliau dalam kondisi sedang koma. Saat koma itu Bapak Ibu nyongkek tangannya ke TC dengan mengatakan coki. Selesai mengecek coki, Israel tiba jarang guian sekali. Kalimat terakhir dari mulutnya adalah kalimat coki tersebut, su'ul khotimah. Ada yang minta duit aja kerjanya Bapak Ibu, minta piti adu nambah cari saja kerjanya, tergantung dengan kebiasaan rutinitas sehari-hari yang dia lakukan setiap harinya. Kita lihat Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, kita masyarakat Islam di Indonesia kehilangan salah seorang ulama yang sungguh sangat luar biasa, almarhum Ustadz Yahya Waloni. Karena beliau menghabiskan waktu dan hidup beliau dalam jalan dakwah, siang malam berdakwah, menyampaikan risalah agama Allah. Bapak dan Ibu, dipanggil oleh Allah betul-betul dalam keadaan sedang berdakwah. Di hari Jumat sedang berkhutbah di atas mimbar hari raya Idul Adha. Sungguh sangat luar biasa kepergian beliau yang sangat dirindukan oleh kita semua. Di satu sisi kita bersedih kehilangan beliau, tapi di sisi yang lain iri wak sebenarnya Bapak Ibu. Awak bisu antah bantu kita akan meninggal dunia, belum ada satupun dari kita yang tahu. Salawat dan salam punya kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam beberapa waktu belakangan ini, dari 2 pekan yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai beberapa hari yang akan datang, kaum muslimin banyak di antara kita yang memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah dengan berbagai macam event acara keagamaan lainnya. Satu di antaranya mengadakan tabligh akbar. Berawal dari kisah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Yasrib atau sekarang kota Madinah di tahun 622 Masehi. Di saat Islam sudah tidak bisa lagi disebarkan di kota Mekah, keselamatan mereka terancam, bahkan nyawa jadi taruhannya. Allah perintahkan Rasulullah untuk berpindah, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah ketika itu. Hari ini Bapak dan Ibu, hijrah secara makani, hijrah secara tempat belum kita butuhkan. Kenapa demikian? Keberadaan Islam itu belum terancam di kota Padang yang tercintai.
Tapi hijrah secara hakiki, hijrah secara maknawi, itulah yang perlu kita lakukan. Setiap tahun kita memperingati tahun baru Islam. Bahkan pemerintah kota pun juga ikut melaksanakannya kaum muslimin. Tapi kalau sampai detik ini belum ada juga perubahan pada diri kita, belum ada perbaikan pada diri kita, belum betul-betul hijrah, berpindah dari kebiasaan yang buruk kepada yang baik, dari yang sudah baik kepada yang jauh lebih baik lagi, itu 0,0 jadi Bapak Ibu. Hanya sekedar acara seremonial tiap tahun peringatan tahun baru Islam, tapi tidak ada perubahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita yang laki-laki, Pak, awak yang bergelar suami atau ayah dalam rumah tangga, di saat kita sudah menikah belasan bahkan puluhan tahun nikah, Allah sampai beranak bahkan sampai bercucu, tapi kalau sampai siang ini istri kita di rumah belum lagi menutupi auratnya, anak perempuan kita masih dibiarkan pergi berdua-duaan dengan orang yang tidak mahramnya, demi Allah gagal kita jadi suami, gagal kita jadi ayah dalam rumah tangga. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah, peliharalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Seperti yang sering kami sampaikan ke muslimin, rasanya tidak berlebihan ketika Rasul sampaikan dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, di saat ada yang ijab kabul pernikahan di antara kamu, aras sampai berguncang. Ini sering kami sampaikan di Nurul Iman ke muslimin. Para sahabat bertanya, kenapa harus itu berguncang ya Rasulullah di saat ada yang nikah di antara kami? Nabi menjawab, karena saking takut dan khawatirnya akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh laki-laki yang bergelar suami. Betapa banyak hari ini, bahkan riset yang kami lakukan kaum muslimin, walaupun berjamaah ke masjid sekalipun, pulang dari berjamaah ke masjid setiap pagi, setiap subuh, sangat sedikit di antara kita umat Islam ini yang membangunkan anggota keluarganya untuk mengerjakan sholat. Bahkan tiba di rumah sibuk dengan aktivitas kegiatan masing-masing. Anak bakatu anak, kalau lalu salah anak tu, apalagi minantu. Tambah lagi kita di Minangkabau, sagan tu lebih banyak, lebih kadang doa sagan doa penjaguan manggil pintu biliknya minantu. Jam 6 dak keluar minantu dari dalam kamarnya, pada dia sajalah sagan buat mengadu halaloknya. Jam 7 hendak jo keluar minantu dari kamarnya, baik sangka tu lah, siapa tahu tadi habis solat tahajud kemudian langsung subuh, siap subuh mengantuk matu disambung laloknya lihat. Tapi kadang kalau lah sampai jam 9 jam 10 hendak jo keluar minantu dari dalam biliknya tu baru masih di sini dia dari luar di pintu. Kucing kalau lalok kala alok jo kerajo bilu kan cari makan lah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu renungan bagi kita bersama, khusus bagi kami menyampaikan ke muslimin, terutama kita Pak yang bergelar suami atau ayah dalam rumah tangga. Kapankah terakhir kali kita memercikkan air ke muka istri kita, membangunkan beliau untuk mengajarkan tahajud setiap malamnya? Kapankah terakhir kali kita memimpin membaca Al-Quran, membetulkan bacaan Al-Quran semua anggota keluarga kita di rumah? Kapankah terakhir kali kita duduk bersama-sama dengan semua anggota keluarga di rumah tadarus membaca Al-Quran? Dan kapan terakhir kali kita mendengar pasangan kita baca Al-Quran? Apalagi nak zaman kini kok Bapak dan Ibu, bagi mereka katikolah selesai ujian MDTA atau TPQ lah dapat ijazah mengaji, apalagi kalau ditambah dengan khatam Al-Quran, perayaan khatam Al-Quran, itu rasanya bagi beliau itu anak-anak awak tu Bapak Ibu lah tamik mengaji, lah khatam mana Al-Quran, tak akan pernah baca Al-Quran setelah itu. Sehingganya ketika mereka sudah remaja, SMA atau di bangku kuliah, ya, apalagi ketika akan nikah, ya, sampai tabik paluah ketika disuruh mengaji para catin itu hari ini ke muslimin. Kenapa? Al-Quran lah lama tinggal. Maka dari itu, momentum memasuki tahun baru Hijriah ini Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar acara seremonial atau tabligh akbar atau perlombaan saja, tapi memang betul-betul bertekad bahwa ada perubahan pada diri awak hendaknya. Karena kehidupan itu kita tidak tahu entah kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Allah selama-lamanya. Entah kabeko, entah kabisua, entah bisu cek layu akan meninggal, tidak ada satupun dari kita yang tahu kaum muslimin. Maka dari itu, bagi kita khususnya yang sudah berusia 40 tahun ke atas,
harus jauh lebih banyak lagi memikirkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan duniawinya kita. Harus lebih banyak memikirkan kawak bau ke kampung akhirat dibandingkan dengan nan kawak tinggalan untuk di dunia. Kalau nan ditinggal anak, istri, keluarga itu pastinya bisa mengurus diri sendiri dan orang lain ada yang mengurusnya bisa. Tapi kalau nan kawak bau bapak dan ibu awak surang dan kami mikir awak surang dan kemarasuan nantinya. Ya. Bapak Ibu, kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kalau memang betul-betul kita mulai berhijrah, hijrah itu tidak mesti memakai baju gamis, tidak mesti memanjangkan jenggot gak dua jangka, tidak mesti senteng cerawanya, tidak mesti hitamkan yangnya. Yang penting ada perubahan dan perbaikan pada diri kita dari yang buruk kepada yang baik, kepada yang sudah jauh lebih baik lagi hendaknya. Tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Hamba harus berubah, hamba harus bertekad untuk hijrah atau untuk melakukan perbaikan dalam diri kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian hendaknya ada amalan-amalan tertentu yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan yang akan mampu mencuri perhatian Allah, yang mampu membujuk Allah, merayu Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu untuk mengampuni dosa-dosa kita yang sungguh sangat terlalu banyak selama ini. Karena setiap hari jujur kita akui kaum muslimin tiap hari jarang di antara kita yang tidak melakukan dosa setiap hari. Dosa dosa kita lakukan. Dan kalau memang kita mampu melaksanakannya, lakukanlah pekerjaan amal ibadah yang dilepusnya pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya sedekah jariah contohnya. Sedekah jariah. Selama sesuatu yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan ibadah apalagi, pahalanya akan tetap terus mengalir kepada kita walaupun kita tidak kenal dengan mereka, mereka juga tidak kenal dengan kita dan tidak lapor kepada panitia dan pengurus masjid contohnya. Insyaallah pahalanya akan tetap terus mengalir kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ada satu trik yang mungkin tidak seberapa di antara kita yang mampu melaksanakannya, tapi kalau mau mencoba juga tidak jadi persoalan bagus. Pertama, ketika sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi malamnya, catat tiap hari itu barangkali wak babuek dosa. Kalau memang betul-betul ingin berubah, ingin hijrah, catat berapa kali kita buat dosa satu hari. Kalau sekarang contohnya tanggal 5 Juli 9 Muharram kita berbuat dosa satu hari ini ada 20 kali. Besok ketika bangun untuk mengerjakan tahajud, lihat buku catatan 20 kali kita berbuat dosa contohnya. Untuk satu dosa mohonkan ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah minimal 10 kali. Artinya lah 200 kali kita istighfar. Kalau dari hari ke hari, dari tanggal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, bertambah banyak dosa setiap hari yang kita lakukan, gagallah kita jadi hamba yang berhijrah itu. Tapi kalau dari hari ke hari bertambah berkurang dosa Bapak Ibu, ini yang luar biasa, orang yang beruntung dan yang bahagia. Lebih baik dari hari ini, lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik lagi dari hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu jadikanlah momentum Muharram ini, tahun baru Islam ini, sebagai momentum untuk berbuat baik, berubah, berhijrah, bertekad untuk memperbaiki diri kita. Karena yakinlah semua kita akan meninggal dunia. Tidak kalamu ini Bapak Ibu, hanya antara azan dan iqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.